Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah novel yang memiliki tema kritik sosial, yaitu Lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Rizwandi. Novel ini menampilkan realitas kehidupan perempuan marginal, kekerasan, dan luka-luka yang ditinggalkan oleh sebuah sistem yang tidak adil. Sebelumnya, perkenalkan, saya Melda Herinda, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, kelas A dengan akhir MPM 020. Video ini merupakan UAS apresiasi prosa fiksi Indonesia. Selanjutnya, adapun identitas novel yang akan saya ulas, judulnya Lakon yang ditulis kemudian, pengarang Bode Rizwandi, genre novel realisme sosial, tema utama ketidakadilan, eksploitasi perempuan, dan sebuah trauma. Selanjutnya, sinopsis atau apresiasi langsung. Cerita ini dimulai dari tokoh Yanti, seorang perempuan yang terpaksa menjadi mucikari karena tekanan ekonomi. Ia mengatakan pada pacarnya, Kang Firman, bahwa ia bekerja di pabrik. Padahal, ia hidup di bawah kekuasaan Magdalena, pemilik rumah bordil yang sangat kejam. Magdalena memimpin dengan kekerasan, bahkan memelihara 2 anjing besar yang siap mencabik siapa saja yang melawannya. Yanti pun turut menjadi korbannya. Selain itu juga ada Sukat, lelaki tampan yang bertugas mencari perempuan untuk dijebak dan diserahkan kepada Magdalena. Salah satu korban terbesar adalah Dahlia, gadis desa. Ia percaya bahwa Sukat akan menikahi dan mengenalkan pada orang tuanya. Namun semua itu hanya tipu daya. Dahlia diserahkan ke Magdalena dan dipaksa menjadi pelacur selama 4 tahun. Suatu hari, ada sebuah konflik dengan seseorang pelanggan membuat Magdalena marah dan menyiksanya. Dalam perlawanan tersebut, Dahlia berhasil melawan hingga akhirnya membunuh Magdalena. Setelah kematian Magdalena, rumah bordil ditutup. Namun Dahlia tetap tinggal di sana, menunggu Sukat yang dulu menjanjikan akan menjemputnya. Penantian berlangsung selama 48 tahun, hingga Sukat akhirnya muncul kembali sebagai lelaki tua. Pertemuan itu bukan pertemuan yang manis, melainkan pelunasan dendam. Selanjutnya, apresiasi tidak langsung. Saya, sebagai pembaca, menilai bahwa Bapak Bode Rizwandi berhasil membangun atmosfer yang mencekam melalui karakter Yanti, Magdalena, Sukat, dan juga Dahlia. Novel ini disebut sebagai gambaran telanjang tentang bagaimana tubuh perempuan dieksploitasi oleh sistem sosial yang korup. Pengarang juga dinilai memiliki kekuatan dalam menghadirkan tokoh-tokoh yang hidup, realistik, dan penuh luka. Para kritikus menyebut lakon yang ditulis kemudian sebagai karya yang menyentil kesadaran moral pembaca bahwa luka batin dan penderitaan tidak selalu berakhir ketika pelaku pergi, seringkali meninggalkan trauma panjang yang diwariskan sepanjang usia. Selanjutnya, pertimbangan keunggulan, kelemahan, dan kategori pembaca. Keunggulan novel ini terletak pada keberanian pengarang mengangkat tema sensitif seperti eksploitasi seksual, kekerasan, dan manipulasi. Gaya bahasanya juga yang kuat, emosional, dan mampu membuat pembaca merasakan penderitaan tokoh-tokohnya. Namun, ada kekurangan novel ini, tema dan adegan yang cukup berat. Beberapa pembaca mungkin merasakan kekerasan yang digambarkan secara eksplisit, atau juga pengembangan karakter yang sangat membuat pembaca merasa lelah secara emosional. Sebagai bahan ajar, novel ini cocok digunakan untuk mahasiswa atau pembaca dewasa yang siap berdiskusi tentang isu sosial. Novel ini kurang cocok direkomendasikan untuk pembaca usia remaja awal karena kandungan temanya yang kompleks dan sensitif. Sebagai penutup, lakon yang ditulis kemudian adalah novel yang keras, gelap namun sangat bermakna. Melalui kisah Yanti, Dahlia, Sukat, dan Magdalena, kita disadarkan bahwa penderitaan perempuan seringkali bersumber dari kekuasaan yang timpang. Novel ini bukan sekedar cerita, tetapi refleksi tajam tentang realitas sosial yang masih terjadi hingga hari ini. Demikian review novel yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.